Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita teruskan tentang 5 kunci selamat yang disebut dengan M. Kita sudah bahas tentang al-muraqabah. Itu muraqabah artinya kita selalu aware, sadar bahwa Allah SWT bersama kita, Allah melihat kita. Yang kedua adalah muhasabah, evaluasi. Selalu mengadakan muhasabah tentang diri kita, perbuatan kita. Yang ketiga adalah muahadah. Muahadah artinya making commitment. Artinya selalu memegang janji yang telah kita yang telah dinyatakan oleh kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bingung apa itu janji yang terjadi. Yaitu ketika kita dalam alam arwah namanya. Kita masih di alam gaib. Sebelum kita ke bumi ini, dalam surat Al-Araf kita dipanggil. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita jawab, syahid, bala syahidna, yes. Jadi kita berjanji, ya Allah, nanti kalau kita hidup di dunia, aku akan menyembahmu, akan mengabdi kepadamu. Nah, perjanjian ini harus selalu di-renew, diperbaharui. Maka Allah kasih jalan, yaitu melalui salat. Makanya dalam hadis qudsi kan ada dialog antara orang yang salat dengan Allah SWT. Jadi ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, apa kata Allah? Allah berkata kepada malaikat, inilah janji antara aku dan hambaku. Makanya orang yang tidak salat berarti apa? Orang yang ingkar janji, ya. Malah ada hadis yang mengatakan jaddidu imanakum. Kita harus selalu membaharui iman kita. Antara lain biqauli la ilaha illallah, dengan banyakkan zikir, ya. Kemudian ketika kita menyatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan kita, Master, Rabbul Alamin. Nah, apa artinya hamba? Kita ingin bahas sedikit tentang hubungan kita dengan Allah SWT. Dalam bahasa Arab disebutnya abd, hamba kan? Kemudian pluralnya, jamaknya ibad, abdun, ibad. Nah, jamak ada 2, ada ibad, ada abid. Abid adalah hamba yang otomatik. Kita mau tidak mau, kita ini adalah hamba Allah SWT. Orang kafir, orang muslim, orang yang taat, nggak taat, mau tidak mau adalah abid. Maka Allah berkata dalam surat Qaf, wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah, aku tidak akan mendolimi semua hamba. Maksudnya apa abid itu? Abid itu gini, misalnya taruhlah umur kita ini, umur yang paling indah adalah umur 30 tahun, 33. Makanya kalau kita, kata Nabi kan, kalau orang masuk surga itu akan jadi muda lagi antara umur 30-33. Bisakah seseorang, saya lihat tuh orang sudah tua, makan juga nggak ada giginya kan, nggak bisa menikmati hidup, saya akan stop hidup saya sampai 30. Nggak bisa. Kenapa? Karena abid dia. Jadi badan kita ini adalah abid, hamba. Artinya dia hanya mengikuti apa yang oleh Allah telah disunnahkan. Oh, hidup itu bayi, kemudian remaja, kemudian lama-lama tua lagi, itu sudah. Ibad artinya kita menyatakan diri kepada Allah secara bahasa Arab willingly, voluntarily. Ya Allah, Engkau adalah Tuanku, aku adalah hambamu. Maka yang dipuji dalam Quran ibad, bukan abid. Misalnya wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ini sesuatu kalau dinisbahkan kepada sesuatu itu kan menjadi mulia, ya. Misalnya Al-Quran itu kan kertas. Kenapa kita nggak berani naruh Quran di bawah? Kan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia kertas itu. Nah, ini juga sama, ibadur rahman.
hamba ini menjadi mulia. Karena ada rahmanya di situ. Ya. Nah, siapa ibadur rahman itu? Yaitu yang dia dengan sepenuh hati menyatakan kepada Allah SWT, aku adalah hambamu. Apa bedanya antara hamba dengan pembantu, misalnya pegawai, employee, right? Kalau seorang itu bekerja di suatu pabrik, suatu company, itu ada perjanjian. Punya ada job description. Kamu harus datang tiap hari jam 8, pulang jam 5 misalnya, gaji kamu sekian. Ya. Nah, begitu dia pulang kerja, dia sudah bukan employee lagi. Misalnya, bos nggak bisa, nanti kalau selesai kerja kamu cuci mobil saya, kan nggak mungkin. Cuci piring nggak mungkin. Itu nggak ada dalam perjanjian kan gitu. Tapi seorang hamba bisa nggak? Seorang hamba habis selesai kerja, misalnya bertani, kamu nanti cuci piring. Kata hamba, itu bukan, nggak ada. Hamba itu hamba terus. Siang hamba, malam hamba, tidur hamba, kan. Nah, kita sama Allah demikian. Kita hamba Allah SWT, tidak ada pilihan. Tapi yang sering terjadi, kita tahu kita ini hamba Allah, tapi kadang-kadang kita bertingkah seperti bos. Coba bayangkan ada seorang datang ke bosnya, bos, saya nggak bisa datang tiap hari jam 8, terlalu pagi. Saya akan datang sekenak saya, kapan saya bangun saya kerja. Kemudian saya nggak bisa ngasih laporan tiap minggu nih. Saya laporan kapan saja yang saya mau, kalau ada waktu. Kemudian kamu nggak boleh fire saya, boleh berhentikan saya, kan gitu. Kira-kira gimana sikap bos? Langsung diberhentikan, kan? Ya. Kan kadang ada orang gitu. Subuh terlalu pagi itu. Banyak orang salat subuh udah terbit matahari, gitu kan. Kadang-kadang kalau kerja tinggalkan salat, gitu kan. Tapi apakah oleh Allah SWT kemudian dicabut rezekinya? Atau dia nggak tiba-tiba jadi paralyzed, nggak bisa bergerak? Nggak. Kenapa? Karena Allah itu Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah selalu memberikan kesempatan. Makanya orang yang menghamba kepada Allah, dia beruntung. Tambah kita kerja keras, yang untung siapa? Tuannya, kan. Tapi sama Allah, tambah kita kerja keras, yang dapat untung kita. Right? Nah, oleh karena itu, kalau kita memahami ini, berarti kita ini harus selalu mengingat semua janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini di dunia ini adalah hamba Allah dan kita akan taat melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, selain kita mempunyai muahadah sama Allah, juga kita punya muahadah dengan orang tua. Gitu kan? Muahadah antara suami istri. Ya. Kemudian juga muahadah dengan anak-anak. Begitu kita dapat anak, ya, itu ada terjadi muahadah kita bahwa anak ini adalah amanat dan kita bertanggung jawab. Oleh karena itu, banyak hari kiamat nanti ada seorang anak yang akan masuk neraka. Kemudian, ya Allah, janganlah aku dimasukkan sendirian, karena aku masuk neraka itu kena orang tua kami. Maka oleh malaikat diambil orang tuanya, dipanggil. Dan Allah, ya, masukkan mereka. Orang tua protes, ya Allah, bukan salah saya. Gitu kan? Ditanya anak kenapa? Saya kan pernah dididik, nggak pernah kasih tahu, nggak pernah dibangunkan subuh misalnya. Kemudian kata malaikat dibacakan ayat surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dimasukkan itu. Ada kisah lucu. Jadi ada penjahat, pencuri. Sehingga jadi pencuri ulung dia.
di Meksiko. Sampai dia menjadi drug dealer. Tapi akhirnya ketangkap. Waktu ketangkap akan digantung, ada permintaan, kamu ada katanya, panggil ibu saya kan. Panggil ibunya. Kemudian ibu, sebagai penutup saya ingin mencium ibu, tapi ingin ibu lidahnya dikeluarkan. Dikeluarkan. Sedikit gigit sampai lidahnya hampir putus. Orang kaget. Ibu ingat, saya ini jadi jahat karena lidah ibu. Ketika pertama kali saya mencuri, ibu malah bangga. Engkau adalah anakku, pintar. Ya, jadi saya begini itu karena ibu, karena lidah ibu. Kalau lidah ibu dulu menyetop saya tidak akan begini. Ya, ya. Jadi itulah muahadah. Ya, kita sudah membahas tentang 3, yaitu muraqabah, muhasabah, dan muahadah. Ya, juga kita muahadah termasuk juga dengan orang kafir. Kalau kita hidup di Amerika seperti kita ini misalnya, itu kita mesti mengikuti peraturan yang ada. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, orang beriman harus menepati janji. Ya, jadi peraturan lalu lintas, peraturan kita mesti bayar teks sebagainya, itu juga termasuk muahadah dengan jadi mana kita tinggal ini. Ya, sebagai penutup juga, saya kadang-kadang ada orang salah paham, orang gunakan misalnya kredit card seenaknya, terus udah pulang Indonesia utang 50 ribu dolar, kenapa dibayar? Orang kafir. Ya, itu tidak boleh. Itu juga termasuk muahadah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.